Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membahas hasil makalah kami dengan tema agama, konteks sosial, ekonomi, dan politik. Jadi di sini agama adalah suatu sistem kepercayaan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Sedangkan dalam konteks sosial, agama dipandang sebagai suatu kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang terdapat dalam masyarakat. Agama sebagai konteks sosial karena agama memiliki fungsi untuk membantu manusia menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan di dunia. Adapun peran agama dalam konteks sosial itu bagaimana kita menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada poin kedua, yaitu agama dalam konteks ekonomi. Di mana kita tahu agama adalah seperangkat nilai dan norma yang tersusun dalam sebuah sistem kepercayaan yang mengatur bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesamanya. Setiap sistem kepercayaan mempunyai cara-cara tertentu yang mengatur manusia berhubungan dengan Tuhannya, yang dimanifestasikan dalam berbagai ritual peribadahan. Nilai normatif agama mengatur bagaimana cara seseorang individu menafsirkan dan menanggapi segala sesuatu fenomena yang dihadapinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama mengatur individu dan masyarakat pada setiap sendi kehidupan. Salah satu sendi dari kehidupan sosial manusia yang turut serta diatur oleh agama adalah kehidupan ekonomi masyarakat, di mana ekonomi itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan yang menyangkut usaha pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Proses ekonomi pada dasarnya meliputi 3 jenis aktivitas, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini, agama memberikan pedoman yang mengatur dan membatasi berbagai tindakan ekonomi yang dianggap baik dan dianggap buruk oleh ajaran agama. Agama menetapkan tindakan-tindakan ekonomi apa saja yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan ekonomi yang tidak boleh dilakukan oleh para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, agama Islam, tindakan sosial ekonomi seperti jual beli merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Namun, di sisi lain, agama Islam juga memberikan batasan mengenai bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Islam melarang bentuk jual beli barang haram seperti minuman keras dan narkoba. Artinya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari, pemeluk agama selalu dianjurkan untuk memperhatikan norma halal dan haram yang terdapat dalam agama tersebut. Oleh karena itu, terdapat kolerasi yang kuat antara agama sebagai lembaga sosial dan ekonomi sebagai wujud aktivitas sosial masyarakat. Dalam sistem mata pencaharian masyarakat primitif, biasanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh mereka disisipkan dengan ritual-ritual tertentu seperti upacara ritual. Setelah panen, mereka memberikan sesajen kepada roh-roh nenek moyang dan berdoa atas hasil panen yang telah didapatkan.
Dalam hasil hutan juga tidak boleh melanggar pantangan atau tabo, karena tanaman dan binatang dipercayai punya penghuni, tenaga atau penghuni gaib, atau dinamisme atau animisme. Selanjutnya, dalam konteks agama, prinsip ekonomi ini tidak bertentangan satu sama lain, selagi itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat dan juga memenuhi apa yang menjadi batas-batas ajaran agama. Dalam Islam, perintah untuk menafkah atau kekayaan tercantum dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya sebagai berikut: dan hendaklah kamu berusaha dalam sesuatu yang Allah mendatangkan kebahagiaanmu di akhirat, dan janganlah lupa akan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam ajaran Islam, perintah untuk mencari nafkah dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tidak dilarang. Namun, semua itu juga tidak terlepas dari ajaran untuk senantiasa mengingat hal-hal yang bersifat akhirat ataupun duniawi. Jadi, manusia selain melaksanakan kehidupan yang bersifat akhir, juga tidak boleh untuk melupakan urusan keduniawan, termasuk dalam hal ekonomi. Selain dari itu, Islam diajarkan bahwa saat kita telah memiliki harta berlebih, kita dianjurkan untuk bersedekah dengan sesama sebagai wujud cinta kasih kita pada mereka yang kekurangan. Ini yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah sebagian dari harta benda mereka sebagai khoda untuk mensucikan mereka dan untuk membersihkan mereka dengan sedekah itu. Yang terakhir, agama dalam menyikapi kemiskinan di Indonesia. Untuk melihat peran dan fungsi agama dalam menyikapi masalah-masalah kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari peran agama dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Selain kemiskinan itu sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari permasalahan kemanusiaan dalam kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya. Agama itu sendiri tidak bisa dilihat secara terpisah dari perannya yang mengatur seluruh gerak aktivitas kehidupan manusia atau pemeluknya. Pada dasarnya, agama berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menghantarkannya ke jalan keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena agama merupakan suatu sistem yang total meliputi seluruh sektor kehidupan manusia. Karena itu pula, maka agama akan senantiasa mempertautkan dirinya dengan semua persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada poin ketiga, yaitu agama dalam konteks politik. Jadi,
pengertian agama itu menurut Sidi Gajabla itu pengertian agama dalam bahasa Sanskerta itu adalah tidak dan gama kacau. Jadi agama itu adalah tidak kacau, sedangkan politik itu adalah suatu ilmu atau seni untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Nah, agama dalam konteks politik memang banyak sekali yang mengatakan bahwa agama itu memang bertentangan dengan politik. Ada salah satu ungkapan yang mengatakan bahwasanya politik adalah agama kami dan agama kami adalah politik. Nah, politik dalam konteks agama saya mengajak teman-teman sekalian untuk bagaimana mengetahui bagaimana Islam memandang politik itu sendiri. Kalau dalam literatur Islam itu politik itu adalah hikmah, akan tetapi sampai saat ini para politisi itu tidak menggunakan hikmah itu, tapi menggunakan siasat. Makanya terjadilah pandangan dari kaum agamawan bahwa politik itu adalah kejahatan dan lain sebagainya. Nah, tetapi agama itu kan berbaur pada kebaikan umat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan politik yang sebenarnya itu memang ada unsur-unsur kebaikan, tapi para politisinya yang melakukan politiknya itu tidak menggunakan kata hikmah tapi menggunakan siasat. Mungkin itu. Iya, ini kalau ada salah satu presiden dari Mesir mengatakan bahwasanya kalau agama dicampur dengan politik maka politik rusak. Begitu juga sebaliknya, politik dicampur dengan agama maka agama rusak. Makanya keduanya itu saling bertentangan. Akan tetapi kalau para politisinya yang menggunakan hikmah dari politik maka tidak terjadi bertentangan, tapi kalau menggunakan siasat maka terjadi pertentangan. Iya, mungkin itu penyampaian dari saya dan teman-teman saya yang sebelumnya menyampaikan tentang agama dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.